Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi gini Pak Arif ya, Ya, sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat bahwa pada hari ini saya akan mensupervisi kelas Pak Arif ya. Nah, sebelum supervisi, nanti Pak Arif ngajar jam berapa? jam 3.4 Bu. Ngajar ke 3.4, berarti pas sekarang memang lagi kosong kan? Nah, kosong Bu. Jadi sebelum saya masuk ke kelas Pak Arif, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa Pak? Di sini saya bertujuan pembagian kita pada hari ini siswa mampu menyelesaikan permasalahan sehari dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem pasangan linear dua variabel. Oh, itu ya, berarti tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sebelumnya saya mohon maaf nih Pak Arif ya, Ya Bu. mungkin Kak saya seolah nggak melihat Pak Arif padahal saya sedang nulis gitu ya. Oh ya, Mohon maaf. apa. Soalnya kalau nggak ditulis Lupa ya. saya takut lupa kan. Maklum Bu. Saya maklum. Iya. Oke, jadi tujuannya itu ya. Jadi nanti siswa akan bekerja dalam kelompok atau bekerja sendiri gitu ya Pak Arif? Saya nanti itu kan karena sesuai dengan itu nanti saya akan bagi kelompok. Bagi Kelompok jadi Berarti biar lebih enak nanti itu. Berarti dengan belajar kelompok itu berarti kan ada beberapa area pengembangan nih yang mau dicapai. Nah, kira-kira nih Pak Arif kan terus pasti saya akan melihat Pak Arif secara keseluruhan ya. Iya. Dari awal pembelajaran Iya. sampai dengan akhir pembelajaran. Tapi pasti Pak Arif punya hal khusus nih ya, daerah pengembangan yang bagian mana nih yang mau saya lihat dengan bagus gitu ya, atau dengan saya perhatikan dengan teliti ya. Ada area apa itu Pak? Saya tuh biasanya gini Bu, jadi biasanya saya tuh kesulitan mau membantu menjelaskan kepada individu kan nggak mungkin. Tapi kan saya biasanya juga menjelaskan kalau secara klasikal di depan tulis, nanti ada beberapa anak juga tidak jelas dalam penjelasan saya bagi kelompok. Jadi saya pengen lihat itu bagaimana sih saya menjelaskan ya itu. Jadi lebih intinya itu ketika saya berada di kelompoknya saya jelaskan seperti ini, kelompoknya saya jelaskan. Jadi secara tidak langsung seluruh anggota kelompok bisa mendengar penjelasan saya. Berarti nanti tuh Pak Arif rencananya mau belajar kelompok, terus Pak Arif mau bantu siswa gitu ya? Kalau lebih seperti itu. Ya, membantu siswa dalam kelompoknya. Nah, berarti yang mau saya lihat nanti adalah siswanya belajar di kelompok atau Pak Arif yang membantu siswa gitu? Siswa itu belajar kelompok, cuma nanti ya saya datangin satu-satu kelompoknya itu. Oh, scaffolding gitu ya. Saya nggak tahu istilahnya Bu. Iya, Saya nggak tahu istilahnya berarti itu. nanti kita akan lihat bagaimana Pak Arif memberikan tahapan-tahapan bantuan itu ke siswa ya. Iya, sekarang lagi seperti itu maksud saya itu. Iya. Nah, untuk mempersiapkan hal tersebut, strategi apa yang udah Pak Arif siapkan? Strateginya jadi saya bagi kelompok karena jumlah siswanya tidak terlalu banyak. Jadi kan saya sekitar 32 anak. Itu pun kadang-kadang anak saya itu diutus pergi untuk lomba-lomba. Jadi kelas Pak Arif itu kelas unggul ya. Iya. Yang suka ikut lomba ya. Jadi mungkin hari ini tadi aja udah ada yang minta izin dua. Jadi saya nanti saya bagi menjadi beberapa 4 kelompok atau 5 kelompok. Nah, dan kemudian setiap kelompok itu saya beri permasalahan yang berbeda. Nah, jadi saya beri permasalahan berbeda, cuma tingkat kesulitan pada setiap permasalahan itu saya buat sama. Jadi begitu siswa mempresentasikannya nanti kan mereka tahu, oh yang satu masalah yang ini, yang satu masalah ini, satu masalah ini. Tapi tingkat masalahnya sama, tingkat kesulitannya sama. Jadi mungkin dengan strateginya pertama Pak Arif menyiapkan soal dengan tingkat kesulitan yang sama, walaupun berbeda bentuk soalnya gitu ya. Iya, bentuk soalnya beda. Tapi menyelesaikannya dengan cara yang sama. Oke, ini strategi yang sudah dilakukan Pak Arif seperti itu. Jadi kalau boleh saya ulangi lagi nih Pak Arif ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Area pengembangan yang hendak Pak Arif lihat lebih teliti gitu ya. Atau yang ingin dilihat lebih jauh adalah tentang bagaimana Pak Arif memberikan
bantuan atau scaffolding pada siswa gitu ya. Nah, untuk strategi yang sudah Pak Arif siapkan adalah Pak Arif dengan mempersiapkan soal-soal yang berbeda untuk setiap kelompok itu ya, walaupun tingkat kesulitannya sama. Nah, jadi ada catatan khusus saya nih Pak, bahwa ternyata di kelas Pak Arif itu adalah kelas siswa yang berprestasi ya, banyak siswa yang berprestasi lah. Itu yang kedua, Pak Arif merasa bahwa selama ini Pak Arif itu kesulitan untuk memberikan bantuan kepada siswa ya, area ini yang akan penting untuk nanti saya observasi lebih lanjut. Baiklah Pak Arif ya, kalau begitu silakan Pak Arif bersiap-siap untuk masuk ke kelasnya. Nanti kalau udah jam 3:04 saya akan langsung ke kelas Pak Arif. Pak Arif silakan duluan Pak. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak. Apa kabar semuanya? Sehat. Ada yang nggak masuk kita hari ini? Kayaknya ada bangku kosong nih kayaknya. Ada yang nggak masuk ya? Kita sama-sama doakan kalau dia sakit, cepat-cepat. Kemudian kalau dia izin, dan urusannya dipermudah. Oh ya, kita minggu lalu kan sudah belajar masalah sistem persambalian dalam variabel ya, secara substitusi dan secara eliminasi. Nah, pada hari ini saya itu rencananya mau mengaplikasikannya ke dalam soal yang dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita temui. Nah, seperti itu. Masih ingat metode substitusi kemarin ya? Iya. Eliminasi gimana? Mana enaknya eliminasi sama substitusi? Eliminasi. Tapi lebih enak lagi kalau digabung ya. Lebih enak lagi kalau digabung, kita kerjakan eliminasi terlebih dahulu, baru kemudian kita substitusikan hasilnya, kita substitusikan. Jadi metode gabungan itu lebih menarik. Nah, kemarin juga kita ada dengan grafik. Ternyata kalau pakai grafik lebih ribet ya. Lebih ribet, kita mau cari titik temunya lagi, kita mau apa lagi seperti itu. Iya. Nah, sekarang coba dilihat di bukunya di halaman 49 di LKS-nya tadi. Halaman 49 kita bisa lihat itu ada soal tentang SPLDP itu ceritanya, coba dilihat itu ya. Nah, itu kita lihat soal cerita itu. Nah, itu salah satu contohnya, itu kan ada contoh, ada penyelesaiannya ya. Nah, dalam kehidupan sehari saya seperti ini ya, si Tono dan si Dodi pergi ke toko baju, toko pakaian. Si Tono membeli 1 baju dan 2 celana dengan harga 100.000. Kemudian si Dodi itu membeli 2 baju dan 2 celana itu seharga 125.000. Berapa sih harga baju sama harga celananya kan? Kalau kan selama ini kan kita teorinya yang sekitar 2x tambah 3y sama dengan 5. Terus satu lagi 3x tambah 2y sama dengan 10. Kemudian kita cari eliminasi dulu. Kemudian kita hilangkan lagi dengan gimana? Ada masalah? Ada yang perlu ditanyakan? Nah, ini kan sudah tadi kan kalimat matematikanya sudah kita udah misalkan ini, kemudian udah kita buat kalimat matematikanya, tinggal diselesaikan lagi bagaimana kita menyelesaikan secara pakai eliminasi dulu. Lebih enak pakai eliminasi dulu itu mengerjakannya. Nah, kalau sudah eliminasi baru kita selesaikan lagi hasilnya dengan kan soal cerita, kemudian kita misalkan, terus kita masukkan jadi apa? Sudah jadikan model matematika, baru kita selesaikan. Bisa dikerjakan ya? Bisa. Nah, yang seterusnya ada yang ditanyakan?
itu A tambah B sama dengan 50. Hmm. Eliminasi B dari model matematik. Dulu ya, baca ya. Kita lihat di soalnya. Seorang pengembang akan membuat 2 jenis rumah di lahan miliknya. Luas lahan yang dimiliki adalah 3.600 meter persegi. Dan rumah yang akan dibangun sebanyak 50 unit. Nah, rumah tipe A akan dibangun di atas tanah sebelah 90 meter persegi. Dan rumah tipe B akan dibangun di atas tanah seluas 60 meter persegi. Nah, lahan yang digunakan semuanya atau tanpa ada sisa. Tentukanlah banyak rumah A dan banyak rumah tipe B. Nah, di sini kan kita misalkan dulu rumah tipe A itu saya misalkan rumah tipe B kita misalkan Y, gitu kan? Udah ya, buat kita buat model matematikanya. Jadi banyak rumahnya ada berapa? Ada 50. Berarti X ditambah Y sama dengan 50. Kemudian yang diketahui apa? Luasnya lagi kan? Nah, luas tipe A berapa? 90. Luas Soal cerita, bahwasanya cerita tersebut dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui dan kita bisa menyelesaikan dengan metode eliminasi dan substitusi. Semuanya bisa ya? Semuanya bisa dan nanti jangan lupa nanti kalau selesai ini tinggal kita evaluasi lagi. Jadi kalau minggu depan kita akan evaluasi, jangan lupa minggu depannya lagi kita akan semesteran. Terima kasih, demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah Pak Arif ya, udah selesai ya proses pembelajarannya ya. Iya Bu, cukup sampai tadi. Gimana udah makan belum? Belum makan belum waktunya Bu. Oh belum waktunya, tapi udah Udah minum. ya, Udah pakai santai, napas. udah relax ya. Iya. Oke. Nah, jadi tadi saya sudah melihat bagaimana proses pembelajaran di kelasnya Pak Arif ya. Iya. Nah, silakan Pak Arif cerita dulu nih. Kira-kira dalam proses pembelajaran tadi apa yang Pak Arif rasakan? Terus apa kira-kira kelebihan yang Pak Arif dapat gitu ya? Terus sudah Pak Arif lakukan. Mungkin ada kelemahannya juga yang perlu kita bahas lebih lanjut. Iya. Silakan Pak. Jadi kelebihannya tadi ya saya kan karena penekanannya tadi saya tinggal memberikan bantuan setelah Pak Udin tadi ya, saya tidak cukup memberikan bantuan ke siswa tadi ya, saya sudah cukup itulah untuk unggulan saya. Cuma yang jadi kelemahan saya karena keterbatasan bahan ajar saya, jadi saya masih kekurangan bahan ajar. Masih ada Pak Arif isi kurangnya. Iya. Jadi yang apa Pak Arif sampaikan tadi itu sudah sesuai lah ya dengan apa yang juga saya amati gitu ya. Artinya Pak Arif sudah melakukan pemberian bantuan kepada siswa dalam proses pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran tadi Pak Arif sudah memberikan bantuan. Saya lihat bagaimana kemudian siswa bisa dengan cepat menyelesaikan persoalan yang diberikan kepada mereka. Dan alhamdulillah saya lihat juga pada saat presentasi dari beberapa kelompok itu tadi anak-anak bisa dengan baik ya memberikan presentasinya. Nah, pun ada catatan sedikit nih di saya nih Pak Arif ya, bahwa dalam scaffolding yang Pak Arif berikan bantuan tadi itu saya melihat masih dominan Pak Arif yang berikan bantuan gitu ya. Iya, karena itu tadi jadi mungkin karena keterbatasan bahan ajar tadi, bahan belajar, sumber belajar tadi, bahan bacaan anak-anak tuh, jadi ya saya hanya bersumber pada satu buku perpustakaan itu, dan saya juga belum sempat mencari sumber belajar yang lain tadi gitu saja. Jadi
Saya lebih dominan memang tadi tuh, jadi memang lebih dominan. Lebih cepet gitu ya. Jadi satu kelompok itu ya kalau boleh di persentase mungkin 60% saya yang ngerjakan. Lebih banyak Pak Arif Lah yang iya, bantuan ya. saya Lihat ada kok kelompok ada ya. yang memang betul sedikit sekali sih saya lihat dia Iya, pertanyaannya ya, ya. mungkin dia dengar saya jelaskan ke sebelah sini, Oh. mungkin dia langsung dapat nangkep. Itu ya Pak Arif ya, berarti di aspek pengembangan Mm-mm. yang fokus kita lihat tadi di bagian scaffolding, bahwa apa yang Pak Arif lakukan itu Pak Arif sudah memberikan bantuan, namun Iya. masih perlu ada hal-hal yang perlu kita Iya. perbaiki lagi. Iya, betul. Ya. Nah, catatan saya selama tadi memberikan observasi di kelasnya Pak Arif ini, kayaknya ada yang lupa deh Pak Arif tadi ya. Pak Arif lupa kasih persepsi. Oh iya, mohon maaf Bu. Tadi saya terbiasa jadi seperti itu. Jadi saya persepsi kadang-kadang gitu. Apa kabar Nah? Baik, siapa yang nggak masuk? Padahal itu hanya untuk bertanya absen ya. Iya, saya seperti itu. Jadi memang tadi kan saya coba dari itu memancing. Saya lupa nanyanya. Jadi kan kita sudah belajar SPLDV nih, kita udah pakai metode ini. Masih ingat nggak? Apa tuh yang substitusi, apa tuh eliminasi? Saya lupa ya di situ tadi. Oh ya, mohon maaf Bu. Ya. Di refleksi kayaknya juga perlu ditingkatkan lagi Ya. ya Pak Arif ya. Ya pada Bu. saat refleksi Ya, itu, sadar itu. apa yang Pak Arif pahami itu tentang refleksi? Refleksi pembelajaran tadi Bu, ya. Iya. Oh. Jadi ketika menarik kesimpulan tadi Selain menarik kesimpulan, artinya kan ketika refleksi itu kan ada proses di mana kita bertanya ke siswa ya, Iya. apakah proses pembelajaran ini sudah Ah. baik atau belum, Iya. mereka nyaman atau tidak, mengerti atau Iya, tidak, iya. gitu ya. Mungkin hal ini yang perlu Jadi catatan juga ya, iya, untuk kemudian Pak perbaiki di kemudian hari pada pembelajaran berikutnya. Iya. Mungkin itu aja nih ya Pak Arif ya, yang Nah, catatan khusus lah yang dari saya selama mengobservasi tadi. Lebih dari itu saya lihat bahwa kelas Pak Arif berjalan dengan baik, siswa merasa nyaman berada di iya, kelas, iya. siswa juga aktif ya untuk menyampaikan presentasi mereka mau gitu ya, menuliskan jawaban di papan tulis mereka mau, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya Pak Iya, Arif ya. iya. Artinya kan bukan karena memang siswanya mau, tentu Pak Arif sudah memberikan pancingan-pancingan yang menarik Ya. sehingga mereka akhirnya mau melakukan apa yang kita harapkan Iya, gitu iya. ya. Ada trik khusus tuh di belakang layar. Boleh gitu ya. Nah, berarti sekarang kan sudah observasi nih. Ada hal-hal yang dari catatan saya tadi yang saya sudah berikan gitu ya. Iya. Nah, dari segi pengembangan pada aspek pemberian bantuan, nah kira-kira itu masih mau Pak Arif perbaiki lagi atau menurut Pak Arif udah cukup? Saya mau perbaiki lagi dengan menambah sumber belajar Bu. Sumber belajar mungkin saya memberikan bantuannya secara tidak langsung nanti. Jadi mungkin saya akan meminimalkan bantuan dari guru, sekedar memberikan pertanyaan-pertanyaan, pancingan-pancingan kayak gitu dengan sumber belajar yang memadai. Misalnya video YouTube atau video pembelajaran yang lain, atau menambah sumber bacaan mereka. Artinya tujuan Pak Arif yang ingin Pak Arif capai dalam pengembangan ini adalah Pak Arif tuh pengen meminimalkan bantuan yang Pak Arif berikan gitu ya. Sebisa mungkin. Sebisa mungkin meminimalkan itu, tetapi dengan cara Pak Arif memberikan Iya. di refleksi kayaknya juga perlu ditingkatkan lagi Ya. ya Pak Arif ya, Ya pada Bu. saat refleksi Ya, itu. sadar itu. Apa yang Pak Arif pahami itu tentang refleksi? Refleksi pembelajaran tadi Bu, ya. Iya. Oh. Jadi ketika menarik kesimpulan tadi Selain menarik kesimpulan, artinya kan ketika refleksi itu kan ada proses di mana kita bertanya ke siswa ya, Iya. apakah proses pembelajaran ini sudah Ah. baik atau belum, Iya. mereka nyaman atau tidak, mengerti atau Iya, tidak, iya. gitu ya. Mungkin hal ini yang perlu
jadi catatan juga ya untuk kemudian Pak perbaiki di kemudian hari pada pembelajaran berikutnya. ya. Mungkin itu aja nih ya Pak Arif ya yang catatan khusus lah yang dari saya selama mengobservasi tadi. Lebih dari itu saya lihat bahwa kelas Pak Arif berjalan dengan baik, siswa merasa nyaman berada di kelas, siswa juga aktif ya untuk menyampaikan presentasi mereka mau gitu ya, menuliskan jawaban di papan tulis mereka mau, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya Pak Arif ya. Artinya bukan karena memang siswanya mau, tentu Pak Arif sudah memberikan pancingan-pancingan yang menarik sehingga mereka akhirnya mau melakukan apa yang kita harapkan gitu ya. Ada trik khusus tuh di belakang layar. Boleh, gitu ya. Berarti sekarang kan sudah observasi nih, ada hal-hal yang dari catatan saya tadi yang saya sudah berikan gitu ya. Nah, dari segi pengembangan pada aspek pemberian bantuan, nah kira-kira itu masih mau Pak Arif perbaiki lagi atau menurut Pak Arif udah cukup? Saya mau perbaiki lagi dengan menambah sumber belajar, Bu. Sumber belajar mungkin saya memberikan bantuannya secara tidak langsung nanti. Jadi saya akan mungkin saya akan meminimalkan bantuan dari guru, sekedar memberikan pertanyaan-pertanyaan, pancingan kayak gitu dengan sumber belajar yang memadai. Misalnya video YouTube atau video pelajaran yang lain atau menambah sumber bacaan mereka. Artinya tujuan Pak Arif yang ingin Pak Arif capai dalam pengembangan ini adalah Pak Arif tuh pengen meminimalkan bantuan yang Pak Arif berikan gitu sebisa mungkin. Sebisa mungkin meminimalkan itu, tetapi dengan cara Pak Arif memberikan sumber belajar diganti. yang bervariasi. Diganti. Ya, jadi bukan dari bukan mulut dari saya, Pak Arif, tapi dari buku bacaan. Dari buku bacaan, dari video-video yang diberikan. Nah, menurut Pak Arif faktor pendukung apa yang bisa mencapai tujuan Pak Arif ini? Ya, kalau di sekolah kami kan alhamdulillah internet sudah dipasang nih. Sekolah kita kan di internet ada ya Pak? Iya, internet sudah ada dipasang. Jadi saya berpikir apa salahnya nanti anak-anak kita suruh bawa HP minimal, atau suruh bawa laptop memang jika memungkinkan, kita sambungin ke labor kita ada loh Pak, mungkin bisa dipakai ya. Kalau labor mungkin kita lebih ke ini Bu, nanti kan kita belajar di dalam kelas aja. Kalau ke labor itu nanti lebih cenderung ke misalnya menggambar grafik nanti membuat itu. Jadi kalau kita di kelas, jadi coba silakan buka YouTube linknya ini, silakan buka di situ lah. Ya, coba dengar di situ ya, ada videonya. Pak pendukungnya ya. Iya. Dengan internet yang bagus dan internet yang bagus. siswa kita, ya, khususnya di kelas Pak Arif, hampir rata-rata memiliki. Iya, memiliki gawai. Nah, handphone sendiri ya. nah, kira-kira kapan nih Pak Arif mau meningkatkan ini? Kalau mungkin kan ini kan Apakah semester depan? bab terakhir bab terakhir ya. Ini bab terakhir misalnya ini bab terakhir juga supervisi kegiatan ini juga besok minggu depan kita mau ulangan harian yang keempat nanti kan kita mau ulang harian. Nah, sudah ulangan harian kita nggak lama lagi ulangan semester, jadi mungkin saya akan laksanakannya di semester depan ya semester genap nanti. Baiklah Pak Arif ya, berarti Pak Arif pengen mengembangkan masih di scaffolding ya. Iya, scaffolding. Bagaimana Pak Arif pengen mengembangkan ini lebih lanjut, tujuannya adalah agar siswa bisa lebih mandiri lagi dalam mengerjakan tugas-tugasnya gitu Pak Arif ya. Iya. Faktor pendukungnya ternyata banyak nih Pak Arif. Selain buku dari perpustakaan juga ada sarana internet dan handphone yang bisa dipakai. Mungkin saya cari-carikan video-video. Apalagi gitu. Jadi Pak Arif pengen bisa bikin video tambahan kalau di YouTube yang bisa di-share ke siswa ya Pak ya. Iya. Untuk pelaksanaan ini insya Allah Pak Arif akan laksanakan pada semester depan gitu ya. Semester depan insya Allah di awal ya, di awal semester ya. Di awal semester ya. Kalau ukuran keberhasilannya nanti berarti dari mana Pak Arif melihat ya? Melihat ya kemampuan siswa itu memahami konsep nanti. Ya, dengan sedikit bantuan dari saya hanya memfasilitasi. Kalau mereka cukup memahami, alhamdulillah ya insya Allah itu berhasil menurut saya berhasil. Itu ya.
Nanti ukuran keberhasilannya, kalau boleh saya simpulkan nih Pak Arif ya, ukuran keberhasilannya adalah ketika siswa Pak Arif mendapat bantuan dari Pak Arif itu dengan sumber belajar yang Pak Ya, Arif maksud berikan saya itu, gitu ya, maksud saya dengan itu. sumber belajar yang Pak Arif Ah. fasilitasikan itu ya Pak Arif ya, dan keberhasilannya nanti, dan akan dilaksanakan pada Semester depan. Oke Pak Arif, terima kasih Iya, untuk sama-sama. Mas. supervisinya pada hari Iya, ini. sama-sama. Insya Allah nanti Pak Arif akan melaksanakan kegiatannya, pembelajarannya lebih baik lagi Iya, gitu ya. iya. Dan saya menunggu semester 2 Supervisi bahwa lagi Pak Bu ya. Arif setelah saya supervisi lagi nanti Iya, iya. hasilnya sudah lebih baik Iya, dari mudah-mudahan yang saya insya hari Allah ini. lebih Dan baik lagi nanti dari ya, hari ini. tujuan yang Pak Arif inginkan Iya. tercapai ya Pak Arif ya. Iya, sama-sama Bu. Begitu ya Pak Arif ya. Iya, Terima kasih untuk kegiatan pada hari ini. Silakan Pak Arif kalau masih ada jam mengajar lagi. Saya nanti jam terakhir Bu. Ya, silakan untuk bersiap diri Saya dulu untuk siapkan dulu. mengajar. Ya. Saya istirahat dulu sebentar. Silakan. Ya, Silakan, terima kasih Pak. Bu ya. Iya, Terima Pak. kasih. Ya.